Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, hari ini kita mulai lagi kuliah yang ke-13 ya. Enggak terasa saja udah masuk 13, minggu depan udah terakhir. Jadi sebenarnya ini terus terangnya ini mata kuliah baru ya, saya harus cari materi yang pas ya untuk disajikan. Jadi mungkin minggu depan mungkin kita review aja materi yang akan kita pelajari setelah UTS. Hari ini saya coba mengenai prospek lembaga pembiayaan di tahun 2022 ini ya. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, COVID yang terjadi tahun 2020, 2021 itu menyebabkan banyak sektor ekonomi yang turun ya aktivitasnya, dan bahkan ada yang berhenti total itu selama 2 tahun itu. Seperti misalnya UMKM itu banyak yang tutup ya, dan juga perhotelan yang terkait dengan wisatawan ya, perhotelan, tempat-tempat hiburan, tempat rekreasi itu sepi ya, kita pada ditutup semua, sehingga sektor yang terkait dengan itu juga kena imbas ya, seperti hotel ya, dan juga cendera mata, dan juga seperti makanan, restoran juga kena itu dampaknya selama 2 tahun. Dan juga di sektor lain ya, seperti sektor eh, di bidang jasa dan pabrik juga banyak tutup ya, tutup dan PHK. Sehingga dengan demikian karena banyak PHK, jika para pekerja pabrik ya, kemudian para pekerja kantoran ya, banyak yang dirumahkan ya, sehingga tidak ada yang sehingga penghasilan mereka turun drastis ya. Sehingga kalau mereka beli kendaraan kredit ya, kalau lembaga PBN ini kan multi finance itu dia kebanyakan konsumsi ya, konsumsi dan di konsumsi beli apa, kendaraan bermotor ya, semua kendaraan bermotor ya, dan juga ada mereka juga membiayai UMKM. UMKM pun banyak yang tidak beroperasi, tutup selama 2 tahun itu. Dan juga pekerja kerja yang tadi rekrut motor banyak bekerja ya. Kalau mau bekerja mereka pada potong gaji, sehingga jadi kemacetan, macet, sehingga lumayan turun ya. Tahun 2020 2021 itu hampir semua perusahaan multi finance itu menurun semua ya. Karena menyebabkan mereka tidak optimal ya. Aset turun, semua turun. Jadi kita lihat ini bagaimana ke depannya. Dan biasanya bagaimana jika optimis lembaga BN bisa pulih kembali dari sisi keuangan, dari lembaga keuangan ini, PPR mulai membaik ya. Kemudian prospek lembaga BN juga dikirakan positif di tahun 2022 ini. Kerja lebih baik, generasi mulai turun ya, kondisi ekonomi membaik, sehingga lembaga PBN akan membaik juga kinerjanya. Nah, restrukturisasi menurun ya. Timbul itu tidak banyak jadi bermasalah, turun ya, sehingga NPF-nya turun ya, dan non performing finance-nya turun, sehingga bagus ya. Dan juga pemulihan tahun 2022 berjalan dengan baik. Nah, kalau saya lihat sekarang itu ya,
kan sudah pada masuk kerja semua kan offline. Kadang-kadang mulai macet lagi, kondisi Jakarta macet lagi. Lagi macet. Kereta api penuh sekarang kereta api. Kalau transportasi penuh, berjubel lagi. Jadi Senin ini, kemarin minggu ini tambah meningkat ya. Mobilitas masyarakat setiap hari itu meningkat. Artinya kalau mobilitas masyarakat meningkat itu udah perekonomian itu melihat lagi ya. Mudah-mudahan bisa pulih segera mungkin. 2022 ini mudah-mudahan bisa cerah kondisinya, kondisi ekonomi kita. Nah, OJK mencatat tren perbaikan kinerja industri pembiayaan atau disebut juga multi finance. Dari gambaran stabilitas industri keuangan non-bank periode 2022. Jadi industri keuangan non-bank itu kan banyak itu ya. Ada asuransi, ada dana pensiun, ada pembiayaan, ada modal ventura ya. Ada apa lagi itu, ada banyak ya, beberapa, ada 3 atau 4 industrinya. Sehingga diperkirakan mereka mulai baik. Gadai, lembaga gadai juga masuk keuangan bank. Dan Januari 2022 bintang pembiayaan industri pembiayaan ini ya, itu jadi peningkatan menjadi sebesar 390 triliun. Artinya apa? Artinya mulai lagi ekspansi dari industri pembiayaan ini. Jadi banyak lagi kredit yang muncul. Kita tahu banyak dealer-dealer yang memberi diskon ya, kendaraan baik roda 2, roda 4 ya. Dan semua pekerja sudah masuk lagi, butuh kendaraan lagi ya. Sehingga itu meningkatkan bidang pembiayaan, industri pembiayaan. Karena sumber pendapatan dari pembiayaan itu dari piutang itu. Pembiayaan turun, sudah turun juga. Apalagi piutang terganggu di kredit macet. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi itu ya, industri multifinance itu sebelumnya terdampak listriknya perekonomian akibat pandemi COVID-19. Sehingga membuat piutang pembiayaan itu terus menurun ya, sampai di terendahnya pada Agustus 2021 itu senilai 358,8 triliun. Lalu naik jadi 367 triliun. Januari sampai Desember nanti kita lihat statistiknya gimana. Sampai bulan April sudah muncul di OJK ya, statistik itu. Kita bisa lihat ini seperti misalnya statistik itu. Bisa lembaga B ini bisa saudara begitu ya, di mana di ini bisa ambil di ini statistik lembaga pembiayaan ya, misalnya di OJK ya, ini yang bulan yang terbaru nih, itu bulan Maret terakhir Maret 2022. Kalau April belum keluar ya, April ya. Ini halaman pertama dari cover ini basic lembaga pembiayaan. Jadi dalam bentuk Excel itu. Jadi kalau sudah bikin skripsi ya, bisa dibuat skripsi ini ya. Bagaimana kinerja lembaga pembiayaan sebelum dan setelah
COVID ya. Kita kan membuat semester 4 ya, seberapa sekarang tahun. Ya. Bisa dibuat nih. Jadi sebelum COVID, setelah COVID. Setelah COVID kan 2022 ini. Jadi COVID itu 2020, 2021. Ya. Itu bisa juga sebelum COVID dan masa COVID. Ya. Jadi belum ada recovery. Recovery-nya 2022 ya. Kalau bagus lagi, sebelum COVID, masa COVID dan recovery. Bagaimana kinerja pembiayaan. Itu datanya dari sini. Jadi saya lihat, ini kan posisi Maret 2022 ya. So nanti lengkap mereka. Masih bulan dan tahunan. Ini kata pengantar ya. Ini apa istilah, kata istilah. Rasio itu apa? Ini rasio. Ini rasio itu total loan terhadap total equity. Pinjaman ke equity ya. Kalau di dalam rasio keuangan konvensional itu namanya solvabilitas. Solvabilitas. Jadi kalau apa? Kalau diturun ya total loan equity turun berarti kan kapitalnya menurun ya, tidak bagus. Tapi ada pembatasannya. Ini maksimum 5% dari paid capital. Di paid capitalnya berapa? Dan termasuk laba ditahan ya, paid capital aja. 2% dari paid capital. Apa, total loan to equity. Kalau lebih dia kena tegur itu. Kalau bank lain lagi, bank yang di itu masalah apa BMPK. Yang kedua growth minimum ya. Kalau di lembaga pembiayaan itu garing rasio ini. Lagi investment financing to asset ratio. Ya, rasio investasi atau penempatan atau total aset. Gitu. Juga financing. Financing institution ini ada NPF ini NPF. Kalau di dalam perbankan kan NPL, NPF non performing financing. Jadi proporsi kualitas NPF non performing finance dari piutang pembiayaan itu terhadap total piutang. Total piutangnya berapa? Bisa 1 triliun. Yang bermasalah bisa 200 triliun, berarti 20% kan. Kalau 100 triliun, kalau 2 triliun bermasalah itu 2%. Ya. Itu makin tinggi PB makin nggak bagus ya. Makin apa? Tidak bisa lah ya. Kinerja memburuk gitu. Itu penting sekali itu saya menguji calon komisaris sama calon direktur pembiayaan itu yang misalnya giring ini rasio, kemudian juga MPF-nya ya. MPF non-performing financing ya. Non-performing financing gimana ya? Dan juga seperti investment financing ya. Itu pembiayaan untuk memenuhi beban dalam satu siklus operasi debitur dan bisnis activity. Dengan maksimum 2 tahun ya. Dan multi purpose financing, tujuan financing itu multi purpose ya. Ini maksudnya apa? Kita venture capital company, ini yang istilahnya. Ini saya tahu lah. Konsep pertumbuhan equity, sama ya. Profit dibagi dengan total aset. Equity ya, ini kan bagi dengan total ekuitas. Jadi apa yang terkait dengan ini? Singkatan nih, MPF ya, A, EQR, Euro, MSM ya. Singkatan nanti dipakai dalam laporan berikutnya. Overview ya, overview ini overview lembaga pembiayaan. Ini jumlah industri di lembaga pembiayaan ini seluruh Indonesia itu 219. Ya. Di mana 2019 ini perusahaan pembiayaan 158, perusahaan modal ventura 59, dan perusahaan infrastruktur cuma 2 perusahaan. Kan modal besar nih, infrastruktur yang pembiayaan. Misalnya kalau
dia bisa membiayai jalan tol. Ya. Itu kan besar tuh. Kalau pembiayaan sekarang yang multi finance itu kan kecil, beli motor, panci, ya, kulkas, ya, kecil. Tapi kalau pembiayaan infrastruktur ini cukup tinggi modalnya, dari 1 M. Sekarang malah 1 triliun, 5 miliar ya, di jembatan dan sebagainya. Di jumlah industrinya 2019 yang terbanyak ada di perusahaan pembiayaan, 158. Ya. Kalau perusahaan modal Ventura, 2019 ini jumlah lembaga pembiayaan. Lu tanya berapa jumlah lembaga pembiayaan fungsi Maret ini 219. Kemudian asetnya total semua aset lah 595 triliun. Jadi kalau yang terbesar di pembiayaan 443 triliun dari 158 itu. Jadi kalau kita bagi berapa? Kita rata-rata 3 triliun. Tapi enggak serata-rata itu, banyak juga pembiayaan yang modal 50 miliar ya, 5 miliar. Utang ya, likuiditas. Jadi dari 555 itu utang disiplin itu 400 triliun. Udah 153 triliun. Jadi 200 ya, 200 sampai 28%. Itu yang overview singkat dengan industri pembiayaan. Ya. Dan nanti ada lagi yang berikutnya lah. Ini laporan ini, laporan posisi keuangan ya, posisi keuangan. Posisi keuangan. Ya. Baca sebentar. Ini posisi keuangan perusahaan. Ya. Posisi keuangan perusahaan pembiayaan. Ya. Ini yang di rincian ya, posisi keuangan perusahaan ini sudah totalkan semua. 200 dari 200 lebih industri, 5 perusahaan industri ini totalkan ini cash ya, totalnya ini ya. Dan yang paling banyak apa itu? Paling besar itu asetnya di mana? Itu di sini ya. Di mana di pembiayaan apa? Pembiayaan itu ya. Di pembiayaan 378 4 ya. Nah, substansi multi finance ini. Jadi piutang pembiayaan ini yang ada di itu di piutang pembiayaan profesional neto ya. Itu dari jumlah ini yang terbesar Pak. Besar itulah dari jumlah ini. Jumlah pembiayaan yang untuk profesional itu besar lah 200 triliun ini. Apa? Multi finance itu pembiayaan kredit itu motor dan sebagainya macam-macam itu besar itu ya. Nah, kalau pada bank lain kecil ya sekarang bank lain itu besar lah di multi finance ya. Besar. Itu kecil ya. Ya itu, jadi separuh dari total aset itu ada itu biaya multi finance kredit. Ya. Ini jumlah likuiditas dan likuiditas ya. Dan berikutnya itu laporan income statement ya. Statement. Statement itu saya perhatikan Maret 2022 ini itu slide pendapatan terjadi apa? Tadinya pendapatannya setahun nih 95 di atas sebulan berapa? Sebulan kan 12 berarti 8 ya. 8 plus 8 triliun. Nah, berarti kan nih
sampai Maret 24 triliun. Jadi kalau 24 triliun, 8 kali 3, berapa? 24. 8 kali 3 berapa? 24 ya. 24. Jadi hampir sampai Maret itu posisi sama dengan 2021 pendapatan. Tapi kalau lihat labanya, laba ruginya, setahun 2001 setahunnya adalah pendapatannya berapa? Pendapatannya 16,7. Berarti sebulan berapa? Sebulan kan sekitar 12. 1, 42, berapa? Ini kalau 1 aja 12 kan, 4. 4 itu bagi 12 ya. Ini bagi 12, ini 1,3 lah. 3. Dan sampai Maret dah 4,05 ini akumulasi. Maret 4. Jadi kalau 4 itu sebulan berapa itu? Bagi 3. Bagi 3, 1,3. Jadi setahun 1 kali. Jadi masih belum, sebenarnya masih belum pulih. Kalau lihat kondisinya dari Maret itu sama rata-rata per bulan yang lalu sebenarnya. Masih ada sisanya itu. Dan yang ketiga adalah ini terkait dengan ini yang terkait dengan obligation ni. Obligation ni seperti fasilitas pendanaan belum tarik yang belum tarik ini obligation ni. Dan berikutnya ni rasio-rasio penting. Ini perhatikan kalau di berita tadi itu ya, disampaikan yang baik ya. Nah, pada saya rasio 83, 84 naik 1%. Dari rasio 93, 194 ni stabil. 23, November ini Oktober 21, Desember 98, ini 95, 95 turun ya. Ini masih sedikit ya. Turun ya. Jadi 1,93 itu artinya 1,9 itu artinya apa? Non piutang itu sama dengan 1,94 kali dari ekuitas, dari paid capital. MPF-nya ke 3,8 di Desember 3,53%, sama mulai turun nih 2,78%. ROA-nya 451 sekarang mulai meningkat ya. 456, 482, 476 meningkat. ROE dari 10 Desember, 11 Desember, di 11,39 sekarang meningkat nih. 2,44, 2, sekian tahun 2002 Maret 2002 itu turun tapi masih tetap naik dibandingkan tahun sebelumnya. Berapa P3 efisiensi? 80%, 80, 80 sekarang 5,85 dah turun di 8 di 9,3. Nah, kemudian PP ini terkait dengan pangsa pasar perusahaan PBR. Ya, pangsa pasar. Ini jumlah aset ya. 393 miliar, Maret 21 sekarang sudah 34,3 miliar. Ya. Ini aset yang dibagi 5 ya. Ini aset dibagi 5 miliar itu 32 triliun ya. Berapa miliar ya. Ini aset yang 1 sampai 100 miliar ya. Ini miliar. 1 triliun ya. Kemudian hutang itu saya kegiatan usaha. Jadi hutang itu ini banyak hutang multiguna ya. Yang 334 itu sebesar multiguna. Yang kedua ada di
pembiayaan investasi. Investasi ini kalau ada perusahaan UKM yang ingin buka toko, itu toko dia kredit ya, dari pembiayaan multi finance itu. Maksudnya. Investasi. Yang ketiga apa? Ketiga banyak itu jauh bedanya. Banyak di dunia kerja. Dunia kerja sedikit dari Amerika, kecil. Tapi berinvestasi. Ya. Karena kalau kita lihat kalau pembiayaannya investasinya apa? Pembiayaan mereka kecil, kemungkinan investasi yang gagal. Biasanya seperti itu. Dan jumlah pembiayaan mereka kerja malah lebih kecil pada investasi. Jadi kecil sekali jauh segi bidang. Lalu lihat trennya itulah dari Januari, Desember 2014 sekarang meningkat. 2018, 2021, kita meningkat. Dan udah kerja dari 28, 28, 30 meningkat juga. Dari multiguna 206, 204, nah ini multiguna agak turun nih, turun. Ya, belum pulih sekali. Kalian udah mulai kelihatannya. Kemudian berikutnya apa? Sektor ekonomi dibiayai. Ya. Paling tinggi sektor apa? BI. Kita lihat angkanya. Tinggi mana? 90. 90. 90 ya. 90. Jadi sebagian besar apa pembiayaan oleh pembiayaan itu banyak di sektor perdagangan, ya, eceran, reparasi dan perawatan mobil sepeda motor ini paling banyak. Paling besar dari eceran. Dan yang berikutnya yang kedua urutan apa? Isi pengolahan ya, isi pengolahan. Ya. Pengolahan juga termasuk yang ranking kedua. Ya. Ini ya. Ya. 10 tahun ini. Yang ketiga mana? BIS 39, 37 ya, 27. Sektor yang didorong oleh mereka. Ya. Jadi itu yang karakteristik dari lembaga pembiayaan ya, pembiayaan itu. Itu berikutnya ini lokasi. Nah, puitang pembiayaan oleh lembaga pembiayaan itu banyak tersebar di mana? Itu Jawa Barat, terbesar Jawa Barat. Jawa Barat ya, Jawa Barat. Terus kan daerah ya. Jawa Barat paling besar ya. Jawa Barat besar ya. Kedua apa? Kedua lah DKI Jakarta. Sudah DKI Jakarta terbesar, sorry. Jakarta terbesar kok Jawa Barat. Jakarta yang kedua baru disusul Jawa Barat ya. Jawa Barat. Yang tiga baru Jawa Tengah ya. Itu bukan Jawa Tengah. Itu Jawa Timur. Itu hutan tiga yang besar disebut pembiayaan di Indonesia. Ya. Jawa Timur, sebenarnya Jawa Timur sama Jawa Tengah itu berbeda sedikit cuman. Jadi provinsi besar DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Jadi terbesar di Pulau Jawa semua mereka pembiayaan diberikan. Termasuk Banten. Jadi semua provinsi di Jawa ini cukup besar, ranking 6 besar semua. Jadi sisanya kecil-kecil di provinsi lain. Yang kecil itu di Papua 85.
Indonesia 26, dua negeri. Papua paling kecil. Ya, Papua. Jadi sebenarnya masih banyak potensi logam di luar Jawa sih. Itu tergantung kondisi ekonomi. Kalau ekonominya melihat ya, banyak sektor hidup, pasti logam juga hidup di situ. Nah kalau di luar Jawa, kalau lihat mana provinsi yang ekonomi mirip seperti di Jawa ini, seperti Banten ini misalnya, itu paling Sumatera Utara, Medan. Tapi nggak gitu besar ya, apalagi itu. Kemudian Kalimantan Timur, Kaltim memang dikenal dengan provinsi kaya kan. Apalagi kemudian Sulawesi Selatan, Makassar itu. Ya. Apalagi itu yang Sulut, Sulawesi Utara, Manado. Tapi nggak gitu besar ya. Jauh banget beda sama di Jawa. Ya. Itu dari sisi proporsionalnya banyak di Pulau Jawa, representasi Pulau Jawa sendiri. Wajib pembiayaannya setelah aja nanti pembiayaannya di mana saja. Orang produktif tadi sudah sampaikan juga. Ya. Dan terkait dengan sektor wisata ini terus seterusnya ini apa regulasi di sesuatu yang dibiayai oleh pembiayaan di provinsi sudah tahu itu. Nah itu yang kondisi dari tadi itu kondisi kinerja industri pembiayaan di Indonesia. Jadi pada intinya walaupun pelan ya, tapi ada peningkatan. NPF-nya masih belum pulih sekali. NPF-nya masih tinggi ya. Hutang pembiayaannya, hutang kreditnya itu mulai meningkat ya, tinggi itu banyak. Tapi di sisi kinerja ya, net income ya, sama pertumbuhan aset itu enggak hampir sama dengan rata-rata tahun 2021, masih belum kelihatan ya. Mungkin datanya setelah September mungkin udah kelihatan. Ya. Karena nggak mungkin serta-merta Januari kemarin kan masih ada COVID, masih ada sisanya kan. Mulai COVID itu mulai bebas aktivitas kan baru ini saja, mungkin habis Lebaran ini ya, Lebaran. Jadi kita nampak di peningkatan ya, jumlah piutang. Tadi peningkatan yang piutang. Dia OJK itu sempat memprediksikan apabila dia beli masyarakat yang berusaha pulih, maka mendengar adanya COVID ini, maka diperkirakan piutang juga akan meningkat, tumbuh sebesar 12% akhir tahun 2021, 1-2 nih. Ya. Nah, dari penjelasan tadi kita lihat ya resiko-resikonya. Dia Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Pak API itu Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ya. Jadi ini asosiasi industri pembiayaan, nanti juga mereka bersama OJK bikin peraturan dan sebagainya. Itu matok target konservatif hutang pembiayaan tumbuh 6-8% ya. Jadi kalau tadi itu jadi misalnya kalau hutang itu jadi berapa 600 triliun ya, 120 triliun. Jadi kalau 8%, 10% berarti sekitar ada penambahan sekitar 35 triliun ya tahun ini. Keseluruhan pembiayaan ya, tidak hanya satu. Karena itu kecil-kecil sih, kecil. MPF-nya 2001 ya masih 353. Sekarang MPF belum itu. 2022 ini kembali masih terasa, belum ada perbaikan. Gearing rasio ada turun ya, penurunan. Sesuai statistik otoritas keuangan per Februari 2022 alias 2 tahun berselang, bahwa pandemi melanda Indonesia, aset industri yang kini diramaikan oleh 192 pemain ini
Oh, belum pulih. Oh, lebih 162 kok, 162. Lihat itu pemain itu ya. Pemainnya sekitar 158 ya. Bisa pembiayaan 158. 162 di mana 162? Data salah. Jadi data sampaikan di media ini. Ya. Itu 158 bukan 162. 158 pemain ya. Bagi itu posisi Maret ya, Maret 158. Jadi kurang itu kan nggak salah itu. Nah, Indonesia per Februari 2012 sebenarnya 49 triliun. Ya. Sebenarnya masih 447, sebenarnya kecil. Ya. Setelah pada Februari 2020 masih sebesar 518. Jadi 2020 dengan akhir tahun 2021 turunnya lumayan tinggi ya. 518 triliun jadi 409 triliun. Ya. Tinggi ya turun. Jatuhnya hampir berapa? Hampir ini 60, 70, 70, 70 triliun turun. Hampir 20% gitu asetnya. Jadi 2001 masih memburuk lah ya. Sampai kinerja sampai April itu juga belum pulih kinerja income. Ya. Dan seperti juga return aset sama, asetnya masih belum masih belum pulih sekali ya. Equity-nya juga udah mulai naik, Maret 2002 masih 12,7%. Dibandingkan dengan tahun 2019 itu masih masuk rendah ya, masih belum naik sekali. Boponya ini sudah mulai membaik ya, dari 80-an jadi 9 ya. Dari 8,88 tadi saya jelaskan dulu. Di mana tahun 2020 80% ya, 20%. Jadi artinya ada tanda-tanda pada pemulihan ekonomi itu ya. Ini berdampak ke industri pembiayaan juga. Ya. Jadi dengan demikian potensi cuan ini potensi membaik sebenarnya. Cuan apa? Bahasa Cina itu. Cuan sudah dipakai di media juga. Itu cuan apa artinya? Cuan itu keberuntungan ya, potensi kemungkinan dia yang baik itu cuan itu apa? Keberuntungan ya. Jadi ada prospeknya positif lah dengan tahun 2022 ini. Banyak entitas yang masih kepincut memiliki lisensi multi finance. Jadi tandanya banyak investor yang mau masuk di lisensi multi finance. Kenapa? Karena masih ada ruang ya, terutama di luar Pulau Jawa itu. Seperti Makassar itu Medan itu masih kecil ya. Medan, Makassar, Manado, ya masih sedikit ya, sedikit. DKI ya wajar lah, itu besar. Karena kalau kita lihat di sebentar ya. Jadi itu indikator banyak calon investor yang masuk ke industri finance itu, prospek ke depan itu. Jadi ada beberapa entitas luar maupun dalam negeri yang sedang melakukan penjajakan mengambil alih multi finance yang lebih kurang bagus kinerjanya. Sehingga mereka juga melihat prospek ekonomi Indonesia itu cukup baik nih, karena Indonesia ini mengalami pertumbuhan ekonomi cukup baik lah sebelum
sebelum pandemi itu. Yang ke depan juga sama gitu. Karena kita kaya sumber alam, sumber daya alam, dan kita termasuk yang negara yang keanekaragaman nabati ya, keragaman hewani juga sangat tinggi. Apapun ada di Indonesia, apapun ada. Dan musimnya sepanjang tahun itu produktif ya. Kalau di Eropa, di Amerika kan musim dingin itu mereka nggak usah ngapa-ngapain. Bisa 2 sampai 3 bulan mereka malah ada 4 bulan. Ya. Dan sepanjang tahun itu ya seperti di Prancis panas itu bisa panas 35 derajat sampai 40 derajat. Itu dingin luar biasa. Ya. Jadi ya tantangan dari itulah keterbatasan ekonomi. Tapi sekarang tuh udah mulai lah. Jadi udah mulai melihat, saya yakin optimis 2022 ini kondisi jauh lebih baik pada 2021. Jadi masih ada fluktuasi tekanan likuiditas pada beberapa perusahaan pembiayaan, beberapa negara mereka pun seperti terdampak dengan berkurangnya kemampuan mereka dalam membayar kewajiban. Jadi OJK itu memproyeksikan pertumbuhan pertumbuhan pembiayaan multifinance sebesar 12% tahun 2022. Dengan asumsi kondisi perekonomian membaik ya. Jadi bukan pembiayaan dulu baru ekonomi, tapi adalah kondisi ekonomi baik baru dampak ke industri pembiayaan. Bukan kondisi baik, kondisi ekonomi dampak enggak. Kondisi ekonomi baik itu di GDP-nya, GDP ya, meningkat. Inflasi bisa tekan ya. Kurs juga tidak berfluktuasi stabil. Posisi pertumbuhan ekonomi 5,2% ya, tahun 2022. Ini menyebabkan pertumbuhan juga di sektor lain ya. Dan gearing rasio multiplier turun ya 1,9 kali pada akhir 2021 dari 2,15 pada akhir 2020. Jadi batas sudah 10 kali, sekarang 10 kali 50% ya. Jadi jumlah pembiayaan itu 5% dari PT ya. Jadi kondisi ekonomi baik, lembaga pembiayaan juga akan membaik juga ya. Baik juga. Pendeknya udah datang. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Celana pendek, gue beliin celana pendek gue sih. Tapi celana pendek gue udah robek semua. Dikacangin. Ini maskernya. Iya, banyak Allah. Fitri on mic, Fitri. Oh, jangan nih. Kita lanjutkan ya. Jadi kondisi ekonomi baik juga lembaga pembiayaan akan baik juga, seperti misalnya kondisi baik, ini banyak sektor tumbuh, ini juga PHK berkurang ya, dan banyak kenaikan tingkat tenaga kerjanya meningkat ya, tingkat penganggurannya turun ya, kemudian juga tingkat gaji juga naik, maka itu berdampak orang juga permintaan kredit motor kan naik juga, kredit motor, mobil naik ya. Karena orang butuh itu kan butuh. Kalau sudah cukup kan bisa langsung beli motor ya, untuk beli yang muka. Atau
nggak ada tabungan tuh bisa beli motor. Yang tinggal uang muka yang kecil, tapi gaji naik bisa cukup untuk cover cicilan motor. Gaji naik itu sebenarnya tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi turun, banyak perusahaan-perusahaan yang kerja tidak baik, maka jadi pengurangan gaji atau PHK seperti yang terjadi 2 tahun terakhir masa pandemi. Karena daya beli masyarakat naik kan, daya beli itu barang-barang konsumsi naik, masuk juga motor. Selain itu produksi komoditas batu bara dalam perkebunan juga diharapkan konsisten meningkat. Seluruh komoditas lainnya diharapkan bisa menyeret permintaan alat berat. Jadi kalau konsisten, jadi kalau seandainya proses tambang naik ya, maka permintaan alat berat juga meningkat. Alat berat itu sebagian besar mereka kredit itu dia mengambil multi finance. Alat berat itu mahal, ada 1 M, 3 M, 4 miliar harganya. Kan di pembiayaan itu. Dan itu mereka mampu membayar itu kalau ekonomi baik. Dia ada saudara saya yang di Kalimantan di Samarinda itu ya, itu dia khusus fasilitas perkebunan ya, memperbaiki jalan raya, kendaraan. Itu traktor mungkin udah 30 sekarang. Dan itu bisa dia bayar tuh, nggak macet. Tapi itu kemarin pandemi 2 tahun itu yang nganggur ya. Nggak ada pemasukan, makan tabungan ya, sampai karyawan itu ke tabungan. Jadi sekarang nggak tahu udah meningkat lagi, naik lagi. Jadi traktor itu banyak pakai ya sekarang. Pokoknya itu bisa nutup loh. Jadi kalau di harga 103 M ada 30 kan berapa? 100 miliar. Tutup ini. Dan dia kelola perusahaannya sekeluarga ini tidak hanya sebenarnya dia, misalnya sisinya, anak-anaknya dengan mengelola hampir aset 900 miliar, itu 1 triliun ada. Bisa mereka. Itu sangat efisien, tidak perlu banyak. Ya. Cukup butuh sopir yang dari alat berat itu, sama teknisi. Dia punya bengkel juga, untuk bengkel lah repot. Jadi saling motor alat berat jual kepada yang lain, dijual, dia beli lagi baru, dia pakai baru terus. Jadi pertumbuhan perusahaan pembiayaan bisa lihat dari sisi ekonomi, tidak selalu di perusahaan pembiayaan. Tapi peluang yang timbul dari sektor-sektor yang membutuhkan dukungan perusahaan pembiayaan perlu dijaga supaya pertumbuhan bagi sektor. Jadi sektor apa yang butuh pembiayaan seperti tadi sektor perkebunan. Kalau perkebunan itu naik, pembiayaan juga naik itu. Sektor perhotelan, industri perhotelan naik, sehingga kebutuhan untuk pembiayaan juga tinggi. Sektor restoran, wisata, sebagainya.
Kemudian juga indikasi lain di mana apa? NPL boleh turun, tapi turun masih belum banyak ya. Jadi non-performing NPL multiplier sampai dengan Desember masih 3,3%. Ya. Juli 2020 5,6%. Kalau tadi berapa? Kita lihat sebentar. Itu NPL-nya. NPL sekarang 2,8%. Desember 3,89%. Jadi sudah sangat baik ya NPL. Baik sekali. Sekarang 2,78 itu informasi lama. Yang 5, jadi dulu 5,6%, sekarang 2,76% ya, NPL. Dan restrukturisasi dimana sudah tidak menjalan lagi karena tidak ada masalah berturun ya. Ini informasi sangat bagus bagi sisi pembiayaan. Maka banyak investor-investor yang tertarik untuk investasi di usaha pembiayaan. Karena mereka itu berusaha bikin baru tapi mengambil alih usaha pembiayaan yang sudah ada. Karena kinerja buruk diambil alih, risetkan. Itu pertumbuhan piutang yang cukup baik di tahun 2022 ini harus disertai dengan perbaikan pada kualitas aset. Supaya itu mitigasi risiko mesti harus dibenahi. Sekarang sudah lihat data kredit pembiayaan yang mulai slik aset itu. Jadi saya lihat di data statistik. Nah, pemulihan 2022 dengan demikian diharapkan bisa berjalan dengan baik ya. Pemulihan tahun 2022. Di meski tahun 2022 ya, PCBN mulai menemukan menyebut tahun 2022 tapi optimis pemulihan bisnis multiplayer akan tumbuh positif ya. Seiring dengan semakin maraknya penanganan, baiknya penanganan pandemi dan percepatan vaksinasi. Tapi optimis jika program Indonesia bisa tumbuh 5%. Jadi 5,6 ya, persen lagi 5,6. Maka bisnis pembiayaan akan bergerak ke 3-6%. 3-6%. Meningkatnya tumbuhan. Jadi meski tahun 2022 perusahaan pembiayaan mulai menemukan titik cerah. Selama di kuartal 1 2022 perusahaan. Jadi selama di kuartal 1 ini kan jadi 25 April sudah mulai kelihatan. Juga kembali setelah 2 tahun bisnis pembiayaan sempat lesu. Mudah-mudahan ekonomi meningkat dan juga mahasiswa tidak ada lagi yang menunggak kuliah karena hampir 20% ada mahasiswa menunggak kuliah. Ada cuti. Ya, itu terjadi di berbagai yang tinggi, tidak hanya IB saja, negeri, swasta juga kena. Kemudian musim baik sehingga tidak ada lagi kasus-kasus mahasiswa yang tidak mendaftar ulang ya karena kesulitan ekonomi. Dan itu saya sampaikan nanti saya lihat juga nah ini yang info statistik ini ya. Ini sangat penting kalau sudah bikin skripsi, bagus sekali datanya ada semua ya, semua data. Bisa sudah menganalisis dampak NPF terhadap kinerja dengan pembiayaan. Itu biasanya perbankan, lalu di lembaga pembiayaan ini data di sini. Ya. Tapi data secara makro aja, makro tahun terakhir. Atau karena masing-masing perusahaan ya, dilihat kerja. Itu datanya ada di OJK, ada masing perusahaan ada data. Kira pertanyaan sampai sini? Sampai sini nggak? Sampai sini.
Kita absensi dulu ya. Absensi. Rabu. Ya. Berapa? Oke, 13 ya. Ini buka absen. Buka on cam ya, kalau on cam saya nggak absen ya. On cam semua ya. On cam saya nggak absen. Ini gue ini siapa nih? Gue ini siapa nih? Gak jelas nih. Saya remove aja nih. Saya hitung 1, 2, 3, saya remove ya. Yang ada kata gue mana nih? Oh, buka on cam, buka on camnya. Nah, itu ya. Pantasnya kamu di jalan ya, di mana? Di mana kamu, penggawa? Terus, Pak. Di mana? Di kampus, Pak. Jangan tutup lagi. Tutup. Jangan di mute, jangan buka mic-nya. Buka mic deh. Woi. Buka mic deh. Kamu di mana, di kampus? Iya, Pak. Ada kuliahnya udah mulai sekarang offline ya? Iya, Pak. Tapi saya di kampus. Ini, Pak, latihan buat acara kampus, Pak. Oh, acara kampus. Acara apa? Kalau lagi ngomong tuh mute-nya jangan di mute lah. KM, Pak. Mute. Jangan di mute tuh. Saya lagi ngomong sama kamu ya. Tak sopan banget nih. Si Fitri mana? Fitri mana? Hadir, Pak. Hadir. Floren? Hadir, Pak. Mana hadir? Dan Sofi? Hadir, Pak. Siapa ada di kampus sekarang? Samping si penggawa, siapa lagi? Kamu Fadil di mana nih? Fadil? Saya di perpus, Pak. Oh, perpus ya? Iya. Oh iya, perpus. Udah ramai kampus sekarang? Udah mulai ramai? Udah, Pak, udah lumayan ramai. Oh, banyak datang kampus ya? Dosen banyak datang nggak? Dosen ada tadi. Paling yang offline aja, Pak. Apa? Yang offline aja ya? Oh, yang offline. Iya. Ya. Oh, yang offline datang ya. Itu ruang kelasnya di mana? Di lantai mana yang buka? Lantai bawah ya? Tergantung, Pak. Kadang ada di AJK 4 dan ada 1 gitu, tergantung kelasnya. Ya, bagus lah. Ini semester depan udah bisa full online, full offline. Tapi tetap aja kita tetap blended, ada yang offline dan online ya. Tapi kalau di Perbanas kuliahnya sudah mulai hybrid kuliahnya. Hybrid itu ada yang online dan yang offline. Jadi lagi hybrid itu kan misalnya selagi kuliah saya ada di kampus, nanti mahasiswa ada online juga, ya. Gantian online. Ya. Jadi separuh offline, separuh online. Jadi gantian minggu depan yang tadinya mahasiswa offline jadi online. Ya. Tapi dosen tak masuk tiap hari kampus. Ya. Hybrid itu berat pada dosen. Kalau mahasiswa saya enak ada giliran online. Ya. Tapi kalau dosennya, kalau hybrid itu dia offline terus. Ya. Terus. Tapi maksudnya enak mah. Ya. Mengurangi kepadatan. Jadi yang datang separuh mungkin datang ke kampus. Nah, kita belum begitu kayaknya hybrid, karena hybrid kita cuma satu. Berwarna setiap kelas ada hybrid. Itu gampang hybrid, tinggal dibeli software hardware-nya sama aplikasi sama software ya, hardware. Cuman mereka dijaga, kalau di sini dijaga, kalau bisa rusak. Tangan jahil mahasiswa kan kasar juga itu. Itu jaga, itu kunci itu ya. Kalau dipakai untuk nonton video macam-macam.
dibikin acara hybrid itu bercandaan ke teman-teman lain repot. Dan si Muhammad Punggawa mana? Hadir Punggawa itu. Punggawa. Hadir, Pak. Kemudian Noval. Hadir, Pak. Noval mana? Ada, Pak. Kemudian Adila. Hadir, Pak. Bita. Hadir, Pak. Baca. Saya hadir, Pak. Sekali lagi. Fadil. Saya, Pak. Fadil mana? Fadil. Ya, hadir. Ini absen sudah monitor ya. Kalau dia absennya lebih 4 kali, berarti nggak bisa ujian. Masih nggak lulus ya. Maksimal 4 kali nggak? Dulu kan semasa 3 kali, sekarang dirubah 4 kali. Jadi nikmat juga tuh 4 kali bisa. Jadi kalau saudara ada halangan yang minta izin, kecuali orang tua meninggal ya. Orang tua meninggal, bapak ibu, kemudian kakak kandung ada nikahan, nenekmu meninggal, terus kamu nikah, bisa juga. Terus kamu kecelakaan, kira orang sakit. Kalau itu minta izin, tapi kalau dulu itu jangan minta izin. Ini dia terlambat datang minta izin, nggak usah cuekin aja. Ya. Izinnya kan nggak semua diizinkan. Ya. Misalnya dia, Pak saya terlambat lagi di jalan menuju kampus, izin ya. Bukan izin namanya itu, absen namanya itu. Absen. Ya. Dia juga, Pak saya mudik Pak, di jalan nih, nggak sempat nih. Ya, itu bukan izin namanya, absen namanya itu. Ya. Risiko sudah. Tapi kalau sudah Pak, lagi jadi mayat nih, setengah mau mati saya nih, lagi di atas ambulan, izin ya Pak, itu boleh saya izinkan. Izinnya karena terlambat ya, acara keluarga itu bukan izin. Kadang 4 kali absen misalnya selama satu semester. Gunakan aja itu, jangan minta izin saya. Ya. Ada juga yang merawat neneknya. Aduh, udah nggak masuk tuh merawat neneknya. Mana tuh? Ada lagi yang lain merawat neneknya. Kalau merawat nenek itu nggak masuk ya, udah mundur aja di kuliah. Kebanyakan orang yang mundur di kuliah karena mungkin merawat nenek. Tapi kalau sekali-kali nggak apa-apa. Kita masuk 10 kali nggak masuk karena merawat nenek. Mana izin itu? Bisa itu. Itu sudah sering juga ya. Jadi nggak sembarang izin itu. Kalau offline izinnya ke mahasiswaan ya, mahasiswa izinnya. Sampaikan ke dosen. Ini online ini nggak ada soal ngulusnya ke mahasiswaan sudah izin. Ya. Oke, itu yang saya sampaikan sebelum kita bisa saya foto dulu ya. Dulu sederhana. Ya. Oke, saya tunggu 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, masih senyum ya. Masih senyum dong. Ya. 1, 2, 3 ya. Oke, dengan demikian saya akhiri kuliah ini mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.